Saudara, kita bertemu kembali dalam pembahasan hipotalamus. Kali ini mengenai nukleus-nukleus yang terdapat pada hipotalamus. Hipotalamus merupakan bagian dari central nervous system. Kita lihat di sini, bagian dari central nervous system, bagian dari diencephalon di bagian bawahnya. Maka kumpulan-kumpulan badan sel pada central nervous system kita sebut sebagai nukleus. Jamaknya adalah nuklei. Kita lihat. Pada gambar kita lihat pembagian dari otak kita. Jadi dapat kita lihat di sini ada cerebral hemisphere. Kemudian kita lihat diencephalon, thalamus, hipotalamus, bagian ventral, hipotalamus, bagian anterior hipotalamus, bagian posterior hipotalamus, bagian atas hipotalamus dengan hypothalamic sulcus. Brainstem dengan midbrain, pons, dan medulla oblongata, kemudian melanjut ke arah caudal sebagai spinal cord setelah melewati foramen magnum. Ini adalah cerebellum. Jadi kalau kita lihat ukuran dari hipotalamus, ini beratnya kira-kira hanya 4 gram, kurang dari 1% dari berat otak itu sendiri. Kita lihat lebih detail hipotalamus. Sulcus hypothalamic, lamina terminalis, chiasma optic, bagian ventral, di sini ada eminence, kemudian ke arah posterior mammillary body dengan mammillary nucleus di dalamnya, kemudian di sini berbatasan dengan midbrain. Pada penampang sagittal, ya, ini bagian anterior, bagian ventral, dan bagian dorsal, bagian posterior, maka kita dapat mengkelompokkan nuklei yang ada di hipotalamus menjadi bagian yang anterior, bagian intermediate, dan bagian yang posterior. Atau dikatakan bahwa ini adalah yang chiasmic, yang ini adalah tubral, karena ada tuber eminence, kemudian yang ini disebut sebagai mammillary, karena berbatasan dengan mammillary body. Ya. Jadi dari arah anterior ke posterior dapat dikelompokkan menjadi kelompok anterior, kelompok intermediate, dan kelompok yang posterior. Ini yang tadi kita bicarakan. Ini kelompok yang anterior posterior. Ya. Ini kelompok otot, kelompok nuklei pada penampang frontal. Ya, jadi kita buat penampang frontal dari hipotalamus, kita dapatkan gambaran demikian. Ini bagian ventral, di sini ke arah dorsal. Ini lateral, di sini lateral. Ya. Jadi di bagian tengah, di midline, di sini ada ventricle. Ketiga, ada ventricle. Jadi nukleus yang terletak di kiri kanan dari ventricle disebutnya sebagai periventrikuler. Boleh dikatakan sebagai kelompok periventrikuler atau periventrikuler zone. Di arah lateral, kita akan dapatkan yang medial zone. Ya, ini ya, yang grup yang medial. Ini juga grup yang medial. Karena kita memiliki satu grup lagi yang di paling lateral, maka disebut grup yang lateral. Ya, ini belahan yang kiri, ini belahan yang kanan. Ya. Dan ini ada kelompok yang di bawah sering disebut sebagai arcuate nucleus karena melengkung. Ya, jadi yang dekat dengan ventricle disebut sebagai periventrikuler, ke arah lateralnya ada medial, ke arah paling lateral disebut sebagai lateral. Karena ini di arah dorsal, maka disebut dorsomedial kelompok ini, dan yang di bawahnya lebih dekat ke ventral, maka disebut sebagai ventromedial nucleus. Tapi kita tidak
menghafal kelompok-kelompok nukleus ini, yang perlu kita perhatikan adalah ada berapa grup pada penampang frontal, ada berapa grup dari arah anterior posterior. Sekarang kita lihat input-output dari hipotalamus. Kalau kita lihat fungsi dari hipotalamus memproses suatu informasi, artinya hipotalamus harus mendapatkan input informasi. Input informasi yang masuk ke dalam hipotalamus dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, melewati serabut saraf. Yang kedua, melalui humoral, artinya melalui darah. Yang melalui darah bisa mengukur sebab glukosa, jadi glukostat, kemudian mineral sebagai osmoreseptornya, jadi ada neuron yang bersifat sebagai osmoreseptor, ada juga mendeteksi hormon, kemudian mendeteksi temperatur yang disebut sebagai termoreseptor. Ya. Kemudian yang input yang melalui saraf ini diterima oleh sebagian besar dari otak kita. Kita lihat pada gambar berikut. Di sini kita lihat input dari hipotalamus yang melalui sistem saraf. Kita lihat dari retina sebagai reseptor cahaya memberikan informasi ke hipotalamus untuk circadian cycle, untuk ritme tidur, ya. Kemudian ada yang dari cortex dan ada yang dari spinal, artinya temperatur kulit juga bisa, ada solitary, ini dari visceral. Jadi bermacam-macam sekali informasi. Ada yang dari hipokampal untuk memori, ada yang dari amigdala untuk emosi dan lain sebagainya. Ya. Outputnya, di sini digambarkan output yang melalui sistem saraf, ya, dikembalikan lagi ke organ-organ yang memberikan informasi. Setelah diproses di sini diberikan, kemudian ini sebagai efferentnya atau sebagai outputnya. Ini dibahas pada pembahasan nervous system. Yang perlu kita kaitkan antara nukleus dan fungsi sehingga kita dapat mengerti aspek fungsional dari hipotalamus. Seperti tadi kita telah membagi nukleus menjadi kelompok yang anterior, kelompok yang intermediate, dan kelompok yang posterior. Kita lihat yang ini ya pada tabel. Anterior berkaitan dengan parasimpatetik, artinya anterior untuk kontrol parasimpatetik bagian dari autonomic nerve system. Yang posterior berkaitan dengan simpatik. Ya, yang di sini untuk homeostasis mengenai pengaturan regulasi dari temperatur, ya, untuk heat loss berkaitan dengan kelompok parasimpatik. Yang ini heat conservation berkaitan dengan simpatetik. Endocrine activity di sini arcuata paraventricular yang sering dikenal sebagai magnoseluler. Ya, ada center untuk kenyang, kemudian ada center untuk milk ejection, ada yang menghasilkan hormon untuk milk ejection, dan kemudian ada untuk circadian cycle. Ya, tentunya ada reseptornya. Kita lihat kaitan nukleus yang ada di hipotalamus dengan hipofisis. Kita ketahui bahwa hipofisis kita bagi dua menjadi adeno yang sebelah anterior dan yang posterior lobe kita sebut sebagai neurohipofisis. Karena hipotalamus sebagai central nerve system, bagian dari central nerve system, kita lihat kelompok-kelompoknya, ini nukleusnya. Badan selnya ada di sini. Ya, kita lihat terlebih dahulu komunikasi antara hipotalamus dengan posterior lobe atau neurohipofisis. Ya, badan sel ada di hipotalamus, aksonnya turun ke bawah,
terus turun melalui infundibulum, terus sampai ke daerah neurohipofisis, ya, sampai ke sini, ujung aksonnya, ini akson batinnya. Kemudian terminal akson ini mensekresikan hormonnya. Hormon itu masuk ke dalam pembuluh darah, dialirkan keluar melalui vena hipofisis. Ya, jadi hubungan antara hipotalamus dengan posterior hipofisis melalui hipotalamo hypophyseal tract karena kumpulan dari serabut akson. Sedangkan dengan anterior atau adenohipofisis, kita lihat hubungannya. Badan sel ada di hipotalamus, aksonnya turun hanya sampai ke bagian proksimal dari infundibulum. Di sini banyak sekali terdapat capillary plexus, plexus capillaris, ya, dan sekresi dikeluarkan di sini, hormonnya disekresikan di sini, ya, masuk ke dalam pembuluh darah, vena, dialirkan menuju adeno. Ya. Pembuluh darah ini kita sebut sebagai portal. Ya, kemudian sampai di plexus kapiler di sini, capillary plexus, dilepaskan, masuk ke sel target. Ya. Dan karena hubungan ini menggunakan portal, maka kita sebut sistemnya adalah hypothalamo-hypophyseal portal system. Ya. Kita lihat sel-sel di daerah adenohipofisis di sini, yaitu kita kelompokkan menjadi dua, ada yang kromofil dan ada yang kromofоб. Yang kromofil dibedakan menjadi acidofil dan basofil. Ya. Kromofil mensekresikan hormonnya, stimulating hormon, masuk ke dalam pembuluh darah vena, ya, dikeluarkan dari hipofisis. Itu kira-kira konsep hubungan antara hipotalamus dan hipofisis. Kita lihat sekarang hormon-hormon apa yang dialirkan dari hipotalamus menuju ke adenohipofisis. Warna ini menunjukkan hipotalamus, warna di sini menunjukkan daerahnya adenohipofisis. Ya. Seperti thyroid releasing hormone, ya, dihasilkan oleh hipotalamus untuk mengkontrol sekresi dari TSH, ya, oleh tirotrop. Ya, kemudian prolactin inhibitor factor, ya, prolactin inhibitor factor mengkontrol atau menginhibisi mamotrop, laktotrop untuk menghasilkan prolaktin. Kemudian kortikotropin releasing hormone mengkontrol kortikotrop di sini untuk menghasilkan ACTH. Ya. Growth hormone releasing hormone mengkontrol somatotrop untuk menghasilkan growth hormone. Somatotrop dikontrol juga melalui somatostatin atau growth inhibition hormone. Gonadotropin releasing hormone yang dihasilkan hipotalamus mengkontrol gonadotrop yang menghasilkan FSH dan LH. Terima kasih saudara atas perhatiannya bersama kami untuk membahas nukleus yang ada di hipotalamus. Kita bertemu lagi pada video selanjutnya.